Nah, sudah bisa Bu PJ? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita akan masuk materi selanjutnya, yaitu terkait dengan mutual holding. Tapi kita berfokus dengan menggunakan nanti metode equity. Nanti akan saya kasih tahu juga perbedaan dengan metode cost, tapi kita berfokus sesuai dengan RPS, kita menggunakan metode equity terlebih dahulu. Nah, untuk mutual holding, tadi saya bilang ya, hubungan ini sebutnya adalah hubungan timbal balik. Maksudnya hubungan timbal balik, contohnya di sini ada dua struktur. Yang pertama adalah parents mutual owner. Jadi dengan kata lain, si anak memiliki kepemilikan juga di induk. Itu yang disebut dengan parent. Si parent menguasai induk, si induk juga memiliki kepemilikan saham di parents. Nah, itu disebut dengan mutual holding. Jadi hubungan tersebut timbal balik. Maksudnya gimana? Ketika di sini kita tahu induk memiliki 80% kepemilikan atas A, sedangkan A di sini dia memiliki saham 10% atas si induk. Nah, dalam metode ini nanti kita bisa menggunakan dengan metode yang disebut dengan treasury-nya. Jadi kita nanti ada dua metode, ada konvensional dan treasury. Sedangkan kalau connecting affiliation mutual own ini, si induk ini memiliki subsidiary juga. Tapi antar subsidiary ya, dia memiliki kepemilikan. Hubungan timbal baliknya ini berada di subsidiary. Ya, hubungan timbal baliknya ini ada di subsidiary. Beda dengan yang tadi parents mutual own. Kalau yang connecting affiliation mutual own ini yang ada hubungan timbal balik adalah mari masing-masing anak perusahaan. Nah, contohnya di sini parents memiliki 80% kepemilikan A dan 20% kepemilikan B. Ya, subsidiary A atas B adalah 40%, kepemilikan A terhadap B adalah 40%, sedangkan B kepada A adalah 20%. Ini yang disebut dengan nanti dengan menggunakan rumus substitusi untuk persamaannya. Nah, tadi saya bilang ya, pendekatan untuk pencatatan mutual holding itu ada dua. Yang pertama adalah yang disebut dengan treasury stock approach. Yang kedua adalah yang disebut dengan conventional approach. Pendekatan treasury stock itu intinya kalau misalkan bisa digunakan ketika nih ya, treasury stock itu bisa digunakan ketika si parents dia menguasai si parents menguasai subsidiary atau si subsidiary itu menguasai atau memiliki kepemilikan di parents, atau dengan tipe yang A atau parent mutual own, itu baru boleh menggunakan keduanya. Bisa menggunakan treasury stock dan juga menggunakan conventional approach. Sedangkan kalau misalkan nanti yang terjadinya itu di connecting affiliation, dia hanya boleh menggunakan conventional approach only. Jadi dia hanya boleh menggunakan conventional approach. Bedanya di mana sih? Nanti kita bahas tentang perbedaannya. Treasury stock dengan conventional stock, kalau kita bahas tentang treasury stock itu tidak terlepas dari saham yang di buyback ya, intinya gitu ya, dibeli kembali. Nah, kalau kita menggunakan treasury stock method, nantinya saham tersebut gitu ya, saham tersebut dia dimasukkan ke dalam akun treasury stock. Jadi nanti akan muncul akun treasury stock pada saat kita menjurnal terkait dengan adanya kepemilikan yang dibeli sama si S atau subsidiary tersebut. Jadi nanti kita ada jurnal treasury stock pada investment untuk mengeliminasi akun treasury tersebut. Nah, untuk mengeliminasi akun investment. Jadi nanti di sini bentar. Nggak bisa. Oke. Jadi nanti di sini intinya kalau treasury stock nanti dia akan muncul akun treasury stock yang nantinya akan mengurangi investment pada saat kita membuat elimination untuk worksheet gitu ya. Nantinya induk pengaruhnya apa? Ya kita tahu ya, outstanding dari stok itu atau stok yang dalam peredaran pasti bakal berkurang. Kenapa? Karena nanti dibeli kembali sama si anak, tadi kan dia 80% nih.
otomatis mau nggak mau ketika dibeli 10% berarti kan ada bagian kapital dari induk sebesar 10% yang harus dikurangkan. Sedangkan kalau nanti kita menggunakan conventional stock gitu ya, kalau kita menggunakan conventional stock, nanti perbedaannya hanya kita ada yang disebut dengan saham tersebut nantinya akan kita masukkan ke dalam pengurangan dari saham tersebut. Jadi intinya kalau nanti kalau kita menggunakan conventional method, nanti ada saham yang langsung kita kurangkan. Kita tidak ada akun treasury, intinya seperti itu ya. Itu yang perbedaan antara conventional method dengan si treasury stock. Jadi kalau treasury stock dia harus ada muncul akun baru treasury-nya, sedangkan kalau conventional method dia langsung mengurangi nanti outstanding dari kapital stock tersebut atau share stock gitu ya. Share ordinary. Ini sama tadi akan mengurangi investasinya, sama-sama mengurangi investasinya. Ya, tadi akan mengurangi common stock kalau di sini. Tapi kalau misalkan dengan menggunakan treasury, nanti dia akan muncul akun treasury ya. Atau dengan kalau di sini dia langsung mengurangi common stock dan juga bisa mengurangi additional paid in capital atau return earning. Kita langsung aja masuk ke contoh ya. Ini langsung aja, nanti kalian bisa. Ini sama. Persamaan antara dua metode tersebut, kita harus mengurangi income dari subsidiary yang diterima dari dividen yang dibayarkan ke anak. Gitu ya. Sama-sama mengurangi income. Jadi kalau tadi kan kalau kita ada parent owned atau yang tipe pertama, ketika misalkan tadi ada pembagian dividen, berarti kan si anak ini nyatet ya cash pada investment gitu kan, atau cash pada dividen income. Kalau dia kurang dari 50% ya kepemilikan ya. Kalau tadi 10% berarti kan cash pada dividen income. Nah, cash pada dividen income yang ini ketika dia dapat di anak ini udah dicatat. Kok nggak bisa ya? Nah, si anak ini udah mencatat, maka penghasilan anak ini harus dikurangkan karena ada penghasilan induk di situ. Nah, itu nggak boleh. Kan itu sama aja akun resiprokal. Nah, tadi perbedaannya kalau tadi mengurangi kalau yang konvensional itu nggak ada treasury stock, sedangkan kalau metode treasury nanti dia muncul ke akun treasury dulu, sedangkan kalau misalkan kita menggunakan konvensional method, nanti dia akan masuk ke dalam mengurangi common stock-nya, langsung mengurangi common stock-nya. Intinya seperti itu. Perbedaan juga di return earning, nanti consolidation return earning juga akan berubah, dan non-controlling interest juga demikian. Non-controlling interest gimana? Nanti untuk NCI, ketika kita menggunakan treasury, dan juga kita menggunakan konvensional, itu nanti akan ada perbedaan. Kita langsung aja ke contoh ya, biar lebih mudah memahaminya. Di sini P memiliki 90%, jadi P memiliki 90%. At fair value equal to cost no goodwill. Berarti dia fair value-nya sama dengan cost-nya ya. Sedangkan CS dia memiliki 10% dari P tersebut. Investment awal di SUN adalah 270. Si SUN memiliki stakeholder equity yang terdiri dari 200 dolar dan 100 return earning. Selama tahun 2016, masing-masing pendapatannya adalah P adalah 60, S adalah 40, dan dividen masing-masing adalah P 30 dan SUN 20. Kalau kita bikin menggunakan treasury stock, kalau kita menggunakan treasury stock, kalau kita bikin tabel alokasi, nah nih tadi saya bilang, spread income masing-masing adalah 60 dan 40. Ini dapat dari soal ya. Nah, dividen income, nah nih yang kalian harus perhatikan. Dividen income, kenapa sih P itu berkurang? Karena P ini kan tadi kan dari dividen tersebut
27 berarti kan dimiliki sama si P-nya ya. Sedangkan 10%-nya berarti 3-nya ini dimiliki sama si S. Nah, si S ini akan dibagikan, berarti dividennya akan dibagikan ke S. Si S nyata sebagai pendapatan, si P itu sebagai pengeluaran dividen. Makanya di sini dividen income-nya di sini berkurang 3, di sini bertambah 3. Sehingga kalau kita alokasikan 43, 90%-nya adalah 38,7. Ketika kita masukkan 100%-nya berarti 95,7. Tapi ingat, 95,7 itu adalah controlling interest share-nya. Tapi sebenarnya pendapatan income dari S jangan 38,7. Kenapa? 38,7 itu sudah termasuk unsur dari $3 tersebut. Berarti kita harus kurangi sebesar 3. Ya. Jadi totalnya berapa? Totalnya adalah 35,7. Nah, Pak, ini kok 4,3 dapat dari mana? 4,3 itu untuk NCI. NCI-nya siapa? NCI di S. Kenapa NCI-nya si S? Karena kita tahu kepemilikan P terhadap S kan 90%. Sehingga persentase kepemilikan NCI-nya kan 10%. Ya kan? 10% tersebut. Kenapa dia tetap dapat 3-nya? Iya, karena NCI berhak pendapatan yang diterima dari P. Jadi kalau NCI itu nggak ada pengaruhnya ya. Jadi tetap dapat si yang $3 tersebut. Jadi $3 itu ditambah dengan 40 hasilnya 43 baru dikalikan 10%. Hasilnya 4,3. Beda dengan si P. P harus mengurangi dulu. Karena kenapa? Jadi resiprokal. Kenapa jadi resiprokal? Karena investasinya sebenarnya kan satu kesatuan. Yang 30 ini itu kan sudah termasuk sebenarnya pendapatan yang diterima dari 38 itu sebenarnya sudah termasuk pendapatan yang diterima dari. Sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu? Cukup jelas ya? Muka saya kedeketan nggak sih tadi pas ngejelasin? Enggak ya? Enggak, takutnya saya kedeketan aja jadi kurang apa? Good looking gitu. Baca supaya lebih lagi saja. Nah, bagaimana pencatatan di bukunya si P? Ini pencatatan ya, pencatatan di bukunya si P, bukan elimination. Jadi kalian harus paham dulu. Pencatatan yang dilakukan di bukunya P adalah pertama, ya, di sini dia dapat income dari dividen. Berarti cash pada investment in S. 18. Kenapa 18? 90% dikali dengan 20. 20 dapat dari mana? 20 adalah dividen yang dibagikan sama si S. Investment in S-nya adalah 38,7. Kenapa 38,7 enggak langsung dikurangi aja? Boleh kalau langsung digabungkan. Kalau langsung digabungkan berarti nanti ini jumlah ini sama ini digabungin. Kalau dipisah boleh kayak gini. Sama aja nantinya. Kalau mau digabungkan kan berarti investment in S totalnya adalah 35, ada income from-nya. Jadi 35 dan juga dividennya 3 gitu. Jadi kalau mau digabungin jadi investment, income sama dividen. Ya. Ini pembukuan yang di P. Pembukuan ya, bukan eliminasi. Sekali lagi saya bilang ini pembukuan, berarti di bukunya P ada. Sekarang kita bahas bagaimana pencatatan di terakhir si P gitu ya. Untuk membayar dividen secara langsung kepada si S gitu. Yang pertama, dividen ini dividen untuk controlling interest ya. Dividen untuk controlling interest. Tadi 27. Karena 30, 90%-nya adalah 27. Sedangkan untuk dividen yang dibagikan kepada si S itu akan mengurangi yang disebut dengan income from S-nya. Jadi dia akan mengurangi income from S sebesar 3. Ini kalau menggunakan equity method. Kalau menggunakan cost method nanti dia tinggal diganti aja dividen income ya. Nah, cash-nya ini tetap dibayar 30. Nah, ini pencatatan, ini pembukuan ya. Ini pembukuan atau pencatatan di bukunya si P. Sedangkan kalau ini baru eliminasi. Bagaimana kalau kita membuat worksheet entries untuk eliminasi dari mutual holding tersebut?
Nah, berarti kan mutual holding tersebut harus ada eliminasi pendapatan yang 3 ini ya, sebenarnya ya. Nah, tadi kita tahu, kita jurnalnya adalah 38,7. Nah, 38,7 itu keseluruhan kan. Pada saat kita menjurnal, karena di sini kita sudah melakukan eliminasi terkait income from, kita udah melakukan eliminasi nih di pencatatan dari terakhir ya, kita udah mengeliminasi income from tersebut, maka nanti di sini tinggal kita tulis 35,7. Jadi jangan 38 lagi ya, karena kita di akhir periode pada saat kita pembayaran dividen tersebut, ini kan berarti udah ada, bukan pengumuman ya, di sini udah pembagian dividen, kita udah mengurangi langsung income from S-nya. Jadi otomatis income from S-nya bukan lagi 38,7 ya, tapi udah jadi 35,7. Perbedaannya di situ, karena kita sudah mencatat di awal pencatatan terakhir tersebut. Untuk dividen ini sama. Demikian. Investment in S-nya baru 17,7. Maka nantinya ini jurnal pertama untuk eliminasi terkait dengan income from. Nah, yang kedua, nih, adanya kenaikan non-controlling interest. Tadi saya bilang, kenapa non-controlling interest bertambah? Karena kita tahu pendapatan si S bukan hanya dari apa? Logikanya. Ayo Nur, kayaknya tadi Nur Ahmad mau ngomong nih. Bukan dari apa? Bukan bisnis prosesnya. Ya, bukan hanya dari dia saja ya, bukan hanya pendapatan dari S, tapi juga ada tadi pembagian dividen. Iya, yang diterima dari PAM. Dari PAM. Jadi dia tetap berhak ya, nyambung ya di sini ya, dia tetap berhak ya 4,3 tersebut. Kenapa 4,3? Tadi kita tahu ya, dividennya kan 10% dikalikan dengan 22 ya. Non controlling interest endingnya akan menambah 2,3 karena kenapa? NCI expense-nya gitu ya. Interest-nya dia bertambah 4,3 karena tadi pendapatan yang diterima dari PAM. Nih, untuk ini sama, ini masih sama. Common stock-nya kan tadi 200 di awal. 200 return earning-nya 100, maka tinggal dikali aja nanti. Oh, return earning-nya udah bertambah ya, sorry. Itu tahunnya beda berarti tadi. Ini tahun berapa? Bentar. Tadi dia belinya tahun, sorry ya, ini agak 2016. Oh iya, ada pendapatan tambahan ya. Sekarang kan selama tahun 2016 dividennya ada 30, return earning-nya ada tambahan. Oke, berarti totalnya adalah tadi 130. Investmentnya tinggal dikali aja ini 90%. Sorry. 90%, yang ini berarti 10%-nya. Nah, ini tadi saya bilang akan muncul akun baru treasury stock pada investment in pay. Kalau kita menggunakan metode treasury. Dapat dari mana? Dapat dari pembelian si S terhadap si P. Tadi si S itu belinya 10%. Kenapa bisa 70? Coba. Kenapa bisa 70? Ada yang tahu? Dapat dari mana? Halo? Dapat dari mana? Dapat dari mana? Harusnya ada tambahan informasi ya. Dia belinya berapa ya? Bentar, saya lihat dulu bukunya. Harusnya ini ada. Bentar ya. Kayaknya ini kurang lengkap PPT-nya.
Kode nggak kebuka. Oke, udah. Udah remote ya. So, ini udah. Nih, harusnya ada tambahan. Seingat saya sih harusnya ada. Ini PPT-nya kayaknya kurang dikit nih. Tuh, ada kan betul? Si S membeli 10% sahamnya si P seharga 70. Berarti nanti di sini ditambahin lagi aja ya. Berarti di total di sini 70 itu karena dia beli di awal pertama kali adalah 70. Jadi kita tulis treasury stock pada investment nilainya 70. Ini dari soal ya. Kita munculkan. Sampai metode treasury ada yang mau ditanya mungkin? Maaf Pak, ini mau konfirmasi dulu Pak. Boleh. Berarti yang treasury ini anggapannya kayak logikanya AFDA gitu ya Pak, AFDA sama AR gitu. Metode treasury sama konvensional ini. Kalau ini pemahaman saya Pak, mohon konfirmasinya. Yang untuk yang konvensional itu saya nangkapnya kayak direct rate of gitu, kalau sedangkan treasury ini kan kayak AFDA gitu Pak, munculin AFDA. Apa benar gitu Pak? Kalau kamu belajar tentang ini ya, account receivable ya. Benar Pak. Bisa seperti itu sih, tapi tadi saya bilang kalau treasury stock itu nanti bisa sewaktu-waktu dijual kembali deh. Nyambung nggak? Sahamnya. Maksudnya saham dari si S yang di P gitu ya Pak? Yang dibeli. Kalau yang konvensional dia nggak bisa dijual lagi, udah langsung mengurangi common stock gitu. Kalau yang treasury ini kan common stocknya tetap sama nih, cuma nanti dia sebagai pengurang common stocknya aja treasury stock ini. Tapi ini waktu-waktu bisa dijual lagi gitu loh Dek, maksudnya. Treasury-nya. Paham nggak? Paham Pak. Berarti kalau konvensional itu kok bisa Pak? Konvensional langsung itu nggak bisa mengurangi jumlah dijual saham lagi. beredar. Berarti outstanding-nya itu langsung dikurangin gitu ya Pak? Tuh, saham beredar langsung berkurang, tapi kalau di sini saham beredar tetap sama, tapi nanti pengurangnya itu treasury aja. Treasury ini kan berarti kan buyback saham nih, sebagai elemen kontra akun dari common stock, intinya seperti itu. Oh, baik Pak. Gitu. Oke. Terima kasih Pak. Nyambung ya Alwi ya? Nyambung sih Pak, ada nyangkut-nyangkut dikit. Ya Allah, sedih banget saya kalau dibilang nyangkut-nyangkut dikit. Harusnya nyangkutnya banyak gitu. Kalau nggak nyambung. Mungkin ini Pak, belum masuk ke konvensional Pak. Ini kan masuk treasury, baru treasury. Boleh. Jadi nyangkutnya dikit Pak. Ntar nyangkutnya banyak Pak. Amin. Soalnya nggak apa-apa kalau nanti mau tanya lagi, oke ya Alwi ya. Dulu aja ya. Baik Pak. Ini equity, bentar. Sebentar. Kok ini ada? Ya elah.
Nih, kalau kita menggunakan konvensional dari soal yang sama, ini kan tadi jurnalnya sudah saya jelaskan ya di PPT ya. Biar lebih enak aja tadi jawabannya. Konvensional. Nih, kayak tadi nih soalnya masih sama. P membeli S 270, S membeli P senilai 70. Capital stock dan return earning-nya juga masih sama. Nah, perbedaan ininya gimana? Kalau di soal yang ini kan saya udah langsung ya. Ini saya konvensional, ini. Oh, ini juga ada nih. Yang saya tadi beda lagi. Investment investasinya sekian, sekian, sekian. Oh, ini sama aja sih. Yang saya beda lagi soalnya. Oke, kita masuk ya. Kalau kita menggunakan metode konvensional, ini soalnya masih sama. Kita lanjut aja langsung. Kalau kita menggunakan konvensional, tadi saya bilang kita akan menggunakan yang disebut dengan equation. Equation tersebut nantinya kita langsung menjurnal tersebut ya. Jadi intinya kalau kita perhatikan di sini, ya, kalau kita menggunakan konvensional, dia langsung direct mengurangi capital stock deh dan return earning. Nanti investmentnya tersebut jumlahnya sekian. Nah, ini bisa 10% berarti berapa? Kalau tadi di sini dia capital stock-nya P. Ini kan nggak dikasih tahu ya, capital stock P-nya berapa ya? Kalau di modul kan kasih tahu nih, capital stock P-nya kan 500. Ya, capital stock-nya P kan 500, sedangkan return earning-nya adalah 200. Maka masing-masing 10%-nya berarti berapa? 10% dari 500 adalah 50, sedangkan 10% return earning-nya adalah 20. Nah, ini perbedaannya. Kalau tadi dengan menggunakan treasury kita menjurnalnya treasury pada investment, kalau kita menggunakan metode konvensional kita anggap sebagai constructive retirement. Ini sama kayak bond payable gitu loh. Dia langsung mengurangi, jadi intinya adalah kalau tadi kita menambahkan akun treasury, kalau di sini kita langsung mengurangi capital stock. Tadi si Alwi sampai sini jadinya udah ada gambaran? Saya masih bingungnya gini Pak. Kok secara substansial tuh nggak bisa dijual lagi gitu Pak? Maksudnya gimana ya Pak? Kan sahamnya tersebut kan saham beredar kan udah nggak ada lagi kalau dengan menggunakan konvensional. Capital stock-nya kan langsung berkurang nih. Secara de facto-nya. Jadi contoh, saya punya saham beredar 500 gitu kan. Di buyback sama si subsidiary saya. Di buyback. Nah, dibeli nih dengan menggunakan metode konvensional. Ya udah berarti saham saya yang beredar udah bukan 500 lagi tapi jadi 450 nantinya. Beda dengan kalau kita menggunakan treasury. Kalau kita menggunakan treasury, capital stock saya masih dianggap 500. Kalau saya mau jual lagi, si S ini jual lagi, dia tinggal jual si treasury-nya lagi ke pasar. Gitu. Kalau kita mau jual lagi, berarti kita harus menerbitkan saham baru, bukan saham yang ada. Gitu loh, Dek. Berarti Pak kalau misalkan bagi dividen, berarti kalau sahamnya udah dihapus berarti nggak dapet dong Pak? Apa gitu Pak? Apa? Berarti kan kalau misalkan udah dihapus nih metode konvensional, berarti kalau bagi dividen berarti nggak dapet kan Pak? Karena udah dihapus gitu. Pada saat nanti pembagian dividen. Iya, ya. Pada saat nanti pembagian dividen, dia langsung di investmentnya saja. Contoh nih ya, bentar ya. Kita masuk ke nih pembagian dividen. Metode cost. Dia tetap dapat, maksudnya, bentar ya. Saya ini dulu. Biar gampang nih. Ini gimana deh pertanyaannya? Nanti Pak saat udah bagi dividen itu si perusahaan S itu masih dapat dividen kan tadi kata Bapak. Kalau yang kata konvensional masih tetap dapat dividen gitu loh. Tapi dividennya tersebut, nah kan gini. Jadi kan dia buyback saham nih.
sebenarnya. Kalau yang tadi saya bilang, untuk pada saat kita menghapusnya saja, ini maksudnya dihapus nih ya, dihapusnya itu pada saat nanti kita membuat consolidation. Secara de facto dia tetap punya saham tersebut gitu loh. Nyambung nggak? Bukti kepemilikan sahamnya tetap ada, tapi pada saat kita membuat consolidation saja. Oh paham Pak, berarti berarti baru paham Pak, saya yang Bapak nyebut tadi yang perlakuannya itu kayak bond payable, itu berarti pas konsolidasi dianggap dia udah dihapus gitu ya Pak ya? Kayak constructive retirement gitu, kayak bond payable jatuhnya. Paham Pak. Nah, jadi dengan kata lain sahamnya itu jadi dikit buat dia saja, nggak bisa diperjualbelikan lagi gitu loh. Oke, kita lanjut dulu ya untuk metode konvensional, langsung di sini saja deh. Baik Pak. Nah, kalau dengan menggunakan metode konvensional, kita harus bikin rumusnya dulu deh. Kita harus pakai rumus perolehan. Jadi kita pakai rumus matematik. Contoh, P sama dengan, berarti pendapatan dari P ditambah kepemilikan si P. Berarti kalau misalkan ini belum ada dividen, berarti P-nya itu sama dengan langsung 0,9S. Kalau nanti adanya income, maka ditambah dulu, sorry. P ini adalah income. Dividen. Di income, sorry ya. Income plus kepemilikan presentasenya dia. Berarti 0,9S. Sedangkan si S, ini juga income-nya. Income si S plus 0,1P. Kalau kita bikin rumus, berarti kan P sama dengan income-nya masing-masing tadi berapa tuh? Nih, 50 dan 30. Jadi P pendapatan 50 gitu ya, ditambah dengan sebenarnya 0,9 S. S sama dengan berarti 30 plus 0,1 P. Kalau kita substitusikan masuk ini seperti ini. Maka nanti di P didapatlah 84,615. Jadi total S adalah nanti 38,462. Itu dapat dari mana? 38,462 tinggal dimasukin saja. Berarti S sama dengan 30.000, tinggal dibalik ya. Ditambah 0,1 dari P, berarti ditambah 0,1 dikali dengan 84,615. Hasilnya 8.462. Maka didapat sekian. Nah, untuk NCI-nya, maka nanti dia akan dapat sebesar 3.000, makanya tadi NCI-nya itu berbeda ya. Kalau tadi NCI-nya sebesar 4,2, sekarang NCI expand-nya 38,4. Jadi perbedaan antara menggunakan konvensional sama treasury cukup jelas. Kenapa demikian? Karena tadi kalau konvensional dia langsung mengurangi common stock dan retained earning, sedangkan kalau treasury kan dia mengjurnal treasury pada investment. Intinya bedanya di situ aja. Nah, untuk income from S-nya berarti kepemilikan 90% ditambah dengan pendapatan, berarti sini 30.000 dikurangi dengan 10% gitu ya. Sorry, pendapatan dari S-nya udah 38 ya, sorry. 38,462 ya. Berarti ya. Dikurangi dengan 10 dikali dengan P-nya. P-nya 84,615. Berarti dapat 26154. Nah, itu perbedaannya. Untuk jurnalnya masih sama saja. Maka nanti kalau kita bikin jurnal, ini udah ditulis jurnalnya gak sih? Ini beda pendapatan. Nanti habis ini kita coba contoh yang sama ya. Maka jurnalnya tetap sama aja. Income from dividend pada investment. Tapi jumlahnya yang beda ya. Kalau di sini berarti nanti income from-nya adalah 26154 gitu ya. 261,54. Dividennya tetap sama. Dividennya berarti adalah pada saat kita membuat, bentar. Ini dia ya. Nih, income from, dividennya nanti dia akan langsung mengurangi nih, tadi saya bilang. Mengurangi investment,
dan juga nanti adanya langsung akan-akan dia nggak ada pembagian dividen begitu gitu loh. Makanya tadi saya bilang pada saat dia melakukan journal consolidation, konsolidasi dengan menggunakan metode equity, dividennya itu nggak dimasukkan, tapi seakan-akan karena dia tadi mengurangi langsung ke investasinya, intinya seperti itu aja sih. Nah, untuk NCI expense-nya, NCI expense-nya juga udah berubah ya. NCI expense-nya kenapa dia berubah? Karena tadi common stock-nya berubah sama return earning-nya juga berubah. Dan kita juga sudah menggunakan rumus substitusi tadi. Jadi dapatnya 38,46. Jadi pada saat kita mengcari NCI, berarti NCI expense 38,46 langsung pada NCI ending. Itu bedanya. Jadi NCI ending ini sebenarnya sudah termasuk dividen ya. Tapi dividen itu tidak kita anulirkan karena kenapa? Pada saat kita membuat laporan kerja konsolidasi, common stock-nya nanti berubah juga. Nih, common stock-nya nih jadi 450. Return earning-nya juga berubah. Itu bedanya di situ. Kalau kita menggunakan metode konvensional. Sedangkan kalau misalkan tadi kita menggunakan treasury, total common stock-nya tetap sama ya. Atau kalau kita contohkan lagi di sini, di soal yang sama, kalau ketika di sini spread income-nya 60 dan 40, maka kita bikin rumus seperti tadi. 60 ditambah dengan 0,9, 40 ditambah dengan 0,1P, maka didapat nanti nilai P-nya adalah, kalian bisa cari sendiri ya, 105,495, kalau kalian nggak percaya coba aja. 60 ditambah berarti 0,9 kali 40 ditambah dengan 0,1P. Nanti dimasukkan ke dalam rumus, maka menghasilkan 105,495. Sedangkan nilai S-nya adalah 50,550. NCI share-nya adalah 94,945, sedangkan NCI dari untuk NCI expense-nya senilai 5055. Nah nih. Sama seperti tadi, untuk income from-nya berarti tinggal dikurangi, yaitu pendapatan dari S dikurangi dengan, pendapat 0,9 itu berarti kan kepemilikan 90% dari S dikurangi dengan 10% mutual holding tersebut. Maka didapat 34,945. 34,945 ya. Kalau sudah didapat, ini dapat dari mana? 0,9 dikali dengan S-nya kan tadi kita udah tahu 50,550. Tadi kedengaran nggak berarti? Enggak, Pak. Halo. Tadi Bapak sempat hilang, Tadi Pak. sampai 50 Halo? 50 kalau nggak salah, Pak, terus hilang. Halo? Iya, Halo? Pak. Iya, Ya, Pak, Pak. sekarang terdengar. Tadi putus ya? Tadi Iya, putus, Pak, sampai 55-50 kalau nggak salah Bapak sebut. Sampai mana? 550 ya? Iya. Oke, jadi kita udah dapat ya, ini pakai rumus substitusi saja. Ya. Nanti dimasukkan ke dalam rumus, maka didapat P-nya adalah 105,495
S-nya adalah 50,550. Sedangkan untuk NCI-nya ini sama, berarti 10% dikalikan dengan yang ada di S. Kenapa bisa 10%? Karena kepemilikan P terhadap S adalah 10%. Nah, nantinya ketika kita dapat seluruhnya seperti ini, maka tinggal kita tambahkan. Atau berapa sih berarti controlling interest plus non-controlling interest. Kita tahu ya, total pendapatan kita tadi 100 dapat dari mana? 60 plus 40. Tapi dari 100 ini ternyata nggak boleh diakui seluruhnya income dari S. Kenapa? Karena si S ini sudah termasuk pendapatan yang diterima dari P, gitu kan. Maka dengan kata dari S 90%-nya dikurangi dengan pendapatan dari P yang 10%-nya, maka didapat 34,945. Ini dapat dari mana? Berarti kan 0,9 S berarti kan 0,9 dikalikan dengan ini. Terus dikurang 0,1 P berarti 0,1 dikalikan dengan 105,495. Maka didapat 34,95. Begitu juga dengan controlling interest yang didapat dari P dan didapat dari income from S. P-nya ini tetap sama 60 karena pendapatan spread income dari P itu adalah 60 ditambah dengan total yang didapat dari S setelah dikurangi dari pendapatan yang diterima dari S atau pembagian dividen. Gitu ya. Maka dengan kata lain nantinya nih untuk dividennya tetap kita catat ya. Cash pada investment in S ini dividen yang dicatat oleh P, ini P ya. Dari S, berarti 18, sekian-sekian. Untuk income-nya, nah income ini, income from-nya ini 34,95 ini, kenapa kita ya tadi dia bilangnya apa yang pertama, kita catat dulu income from S pada investment in S pada income from S ini untuk mencatat income. Sedangkan untuk dividen kita tetap sama investment in S pada dividen sebesar 3.000. Nah, pada saat kita worksheet-nya ini nih, pada saat kita menggunakan konvensional, nah yang tadi saya bilang, seluruhnya itu kita kurangi. Kenapa kita kurangi? Karena tadi saya bilang pendapatan dari S itu kan sudah include dari pembayaran yang dilakukan sama si P atas pendapatannya si P tersebut dari spread income-nya tersebut ya. Otomatis kita nggak boleh akui. Nah, pada metode konvensional kita harus menggunakan rumus substitusi dulu baru kita bisa masukin income from-nya. Beda dengan yang tadi kita menggunakan treasury. Kalau treasury kita langsung kalikan aja pendapatan dari S-nya berapa sih, gitu kan? Pendapatan dari P-nya berapa sih? Kalau ini kita nggak boleh. Berarti kita harus mencari dulu dengan rumus substitusi tersebut. Nah, sehingga didapat income from S adalah 34,945, dividennya adalah 3.000. Nah, sedangkan dividen SE-nya ini adalah yang kita kurangi ya. Ini adalah yang tadi berarti 20.000. Ini langsung kita tulis berarti 15 gitu loh. Pendapatan si dividennya tersebut. Karena kenapa? Karena ini juga kan pendapatan dividen income yang didapat dari si S gitu ya. Atau langsung dikurangi boleh atau masing-masing juga seperti ini juga is oke. Bentar. Untuk non-controlling interest, beda ya. Kalau tadi kita 4,2, sekarang kita dapat, ini dari jurnal yang sama ya. Sorry, ini dari soal yang sama ya. Ini kita dapat 5,005. Sedangkan untuk dividennya juga tetap 2. Nah, untuk non-controlling interest-nya, ini tinggal dikurangi saja dari controlling interest share-nya. Common stock-nya nih. Ya, common stock-nya ini kita tetap ambil dari si S-nya ya. Yang berubahnya hanya nanti investment in S-nya. Ini tinggal kalian kalikan dengan kepemilikan si S. Ntar, kalau kita mau lihat
lebih jelasnya ya, 29,145 ini. Ya, 200 kok nggak bisa 270 ya kalau nggak salah, awalnya dia beli 270 ditambah dengan investasinya, ada pendampingan investasi, ada pengurangan 34, ada pengurangan 3.000, nanti dia akan muncul sebesar 29.154. Jadi dapatnya kayak gitu ya. Kalian harus hitung dulu dari buku yang ada di P tersebut untuk mendapatkan investment in S-nya. Sedangkan untuk non controllingnya juga demikian. Ya, jadi itu selisihnya saja ketika kita sudah dapat investment in S. Nah, nih. Untuk eliminasinya terkait dengan pembelian saham dari anak, berarti langsung mengurangi investment in S pada investment in P. Jadi dia langsung mengurangi investasinya. Gitu ya. Menambah investasi. Ini terkait dengan pembelian yang dilakukan sama si anak tersebut ke P-nya, gitu kan. Karena awalnya si anak itu nyatetnya kan berarti investment in P pada cash kan. Nah, itu harus dihapuskan dengan jurnal pembalik investment in S pada investment in P. Sama seperti halnya yang ada di soal yang indirect holding yang di modul ini. Nih, kalau ada pembagian dividen, jadi dividennya juga tetap ditulis. Bedanya hanya tadi yang di awalnya ya, sorry. Bedanya hanya pada saat nanti kita pengakuan constructive retirement-nya saja. Nih. Jadi dia tarik menarik ya. Jadi nanti dia akan ada investment in P-nya akan berkurang habis. Karena kenapa? Ini kan si P pada saat dia di buku pertama kali S, oh my god, berkali-kali si S kan ternyata adalah investment in P pada cash ya, pada saat dia beli saham si P sejumlah misalkan tadi 70. Nah, pada saat dia melakukan eliminasi karena nggak boleh akun resiprokal, maka tinggal dibalik. Berarti investment yang tadinya di debit menjadi dikreditkan. Berarti dengan kata lain, investment in F pada investment in P. Itu aja sih perbedaannya antara menggunakan metode treasury dengan menggunakan metode stok. Menggunakan metode konvensional. Jadi kalau kalian garis bawahi perbedaannya langsung dikalikan aja dengan income yang dimiliki sama si S, sedangkan kita kalau dengan menggunakan konvensional, kita harus menggunakan rumus substitusi dulu. Gitu, dan langsung mengurangi investasinya dan juga mengurangi capital stoknya. Jadi nanti capital stok di parents-nya dia akan langsung 450 ya. Gitu. Itu bedanya. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu mungkin. Habis ini baru kita menggunakan mutual holding untuk connecting affiliation-nya. Pak izin Pak. Tapi ini Pak, kalau misalnya dilihat dari segi bisnis ya Pak, itu tuh pencatatannya kan untuk
BT-nya kan sebenarnya di konsolidasinya kan Pak, yang tadi bilang ke Ya, awal bedanya juga. hanya di consolidation-nya. Nah, Pada saat kalau mengakui konsolidasi. halo Pak, ya kalau Iya, betul. kalau misalnya dari sudut bisnis itu apa gimana ya? Apakah ada unsur untuk mempercantik apa konsolidasi sehingga meningkatkan apa gitu, ada nggak Pak? Apa hanya cuma berbeda di konsolidasi aja? Kalau untuk segi bisnisnya, orang itu lebih mirip treasury stock. Tetap treasury stock ya Pak? Iya, kalau untuk yang struktur yang tadi ya, misalkan apa? Bentar. Ini bedanya nih. Saya lihat sampingin laporan keuangan deh. Kalau yang ini ya, yang parent owned ya, jadi induk dikuasai sama anak ya, bukan antara anak sama anak ya. Kalau anak sama anak kan dia wajib dengan menggunakan konvensional. Tapi kalau induk dia hanya anak memiliki induk, kalau menurut saya lebih banyak menggunakannya treasury karena nanti kenapa? Capital stock-nya nggak berubah. Capital stock-nya kan di sini nggak berubah nih. Otomatis kalau kita lihat bagi para stakeholder ya, bukan stockholder ya, bagi para pemakai keputusan, pasti ini kalau stok kapitalnya nggak berubah atau capital stock-nya nggak berubah kan dia akan increase capital kan. Kalau capital increase pasti ada juga elemen yang increase. Dalam salah satunya adalah apa? Kepercayaan kan. Berarti dengan kata lain modelnya kan nggak turun. Nah, kapital ini kan juga harus sejalan dengan liabilitas dan aset. Kalau kapital naik pasti asetnya juga harus bertambah gitu loh. Karena di sini treasury-nya capital stock-nya tetap, walaupun nanti ada elemen pengurang nih. Kalau dijumlahin sih sama aja gitu. Tapi tadi kalau kita sebagai pengamat saham, dia lebih enak kayak gini karena nantinya ini bisa dijual kembali. Langsung dijual kembali tanpa harus ada penerbitan saham baru gitu, nyambung nggak? Kalau kita menggunakan konvensional kan kita harus menerbitkan saham baru tuh. Karena saham kita sudah terkonfirmasi secara langsung kan. Tapi kalau kita menggunakan metode treasury, dia nanti si parents akan bilang kepada anak, tolong jual sahamnya gitu. Tapi kalau misalkan dengan menggunakan konvensional, si induk itu mau nggak mau harus menerbitkan saham baru gitu. Karena sahamnya dia udah berkurang, nggak bisa lagi menjadi nggak bisa dijual lagi gitu loh. Gitu, Oke, Pak. Jadi walaupun sama intinya sama aja, tetap lebih menguntungkan ya Pak, lebih bagus untuk yang lebih treasury enak share. dibaca laporan keuangannya treasury ya. Iya. Oke. Kalau misalkan strukturnya itu parent owned, jadi ya, maksudnya adalah induk ini dimiliki sama si anak. Tapi kalau anak sama anak kan nggak bisa, dia harus menggunakan metode konvensional. Jadi untuk yang induk sama anak itu kebanyakan pasti menggunakan treasury share juga ya Pak, karena Ya, dia coba aja lihat di laporan keuangan perusahaan pasti ada bagian treasury. Karena kenapa tadi? Kalau dia mau jual butuh, kan kalau kita lihat di pasar ya, orang itu jual saham itu kan apa sih? Kan untuk mendapatkan mendapatkan sumber dana kan, gitu. Kalau tadi dia dengan menggunakan konvensional, berarti kan otomatis kan common stock-nya saham beredarnya bakal nggak ada lagi tuh, sebesar 50 berkurang. Pada saat dia jual, dia mau jual lagi atau menambah common stock lagi, berarti dia harus ada penerbitan baru. Kalau ada penerbitan baru, berarti dia harus minta dulu sama wakil perantara pedagang efek. Nah, untuk menerbitkan saham baru tersebut gitu. Prosesnya lebih ribet, harus merubah lagi gitu kan, aktanya berubah. Kalau sekarang kan kalau dengan menggunakan treasury tinggal jual aja, saham treasury-nya dijual kembali gitu. Oke, siap Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Ngaso dulu boleh ya. Sambil nanti saya kasih latihan deh. Jadi kita kalau enggak latihan dulu deh. Kita latihan dulu, kita bahas bareng-bareng. Ntar saya kirim soalnya dengan menggunakan metode konvensional dan juga treasury untuk yang struktur demikian. Bentar. Saya kirim ke WA aja ya, boleh ya?
Sebentar. Ini kelas berapa kalian itu? 632, Pak. 63. Nah, ini tes suri dulu deh. Kita bahas bareng dulu, coba kalian download dulu. Kita bahas soal baru terkait dengan metode Treasury ya. Sudah di-download? Sudah, Pak. Oke. Kok agak lemot ya. Berarti kalau kayak gini, nah, kok bisa? Bentar. Ini kalau lemot kayak gini jaringan atau apa ya? Kalian tuh nggak gerak-gerak gitu loh. Kayaknya jaringan deh, Pak. Biasanya jaringan. Saya matikan kamera dulu boleh ya? Coba ya. Itu, Pak. Oke, di sini ada PTP. Stabil lagi. PTP memiliki 80% PTA. Berarti PTP memiliki 80% PTA. Abel Corporation 60%. Oh, ini udah langsung itu ya? Ntar dulu deh, saya jelasin dulu berarti. Saya ngasih soal yang udah mutual holding yang ini ya, connecting affiliation. Salah soal berarti. Sabar. Soal dong. Bentar, saya lagi nyari soal lagi dulu.
Sorry bentar ya, gangguan ini wifi-nya. Kita dengerin azan dulu boleh deh ya? Oke, Pak. Baik, Pak. Pak.
Halo, udah bagus gak nih suaranya, sinyalnya? Kalau nggak kita coba baca lagi soal ya. Tadi aku takutnya salah baca, ternyata betul kok. Cuman ini takutnya tadi saya ngasih soal yang nominal. Itu soal nomor 5 betul kan ya? Ini di workbook ada sebenarnya. Halo, dengar suara saya? Tes. Kedengeran, Benar, Pak. Pak. Ya, Terdengar dengan jelas, Pak. terdengar dengan jelas. Oke, thank you very much. Kita bahas satu persatu dulu deh. Oke. Ya. Pertama di sini Papua Corporation memiliki tadi ya A 80%. Abel memiliki 60%, B. Badan Corporation memiliki 10%. Kadang-kadang gini nih kalau udah mau habis. Yang ditanya hitunglah laba bersih consolidation untuk Papua dan anak perusahaannya A dan B itu tersebut dengan menggunakan treasury stock untuk solusi saudara. Sekarang ada spread income, P, A, terus di bawah nih, biar enak. Ada spread income, P, A, B, 300, 180. Ini ada adjustment nanti, debit dan kredit, baru consolidation income. Sekarang kita lihat lagi dulu. Berarti kalau kita menggunakan metodenya adalah apa? Treasury, maka kita hitung dulu ya. Si P akan dapat dari A itu jumlahnya berapa? Coba ada yang bisa bantu nggak? Si P akan dapat dari A itu berarti berapa? Berarti dapatnya berapa? Pendapatan dari A itu berapa sih berarti? Kan 100. Pendapatan A-nya berarti income from A-nya berarti kan 100 plus dia dapat dari B. B-nya itu berapa persen? 60%. 60% dikali dengan 80.000. Berarti berapa? 48. Berarti income P dari A adalah totalnya 148 dikalikan dengan 80%. Berarti berapa? Ayo kalkulator. 118. Berarti income from A-nya adalah 100 berapa tadi? 400. Sedangkan income from B-nya, B ke A ya, berarti totalnya adalah berapa di sini? 48.000. 48.000. Ya, 48.000. Terus, apalagi yang kita hitung lagi di sini? Ayo, biar sama-sama bareng kita.
Berarti apa lagi yang muncul? Halo? Income from pay bukan Pak. Dividennya kan nggak ada, berarti kita nggak mengurangi dividen. Terus? Apa lagi? Yang 10% itu bukan Pak. Yang dari P2 10%. Oke, berarti apa lagi nih? Income from? Income from apa lagi? Income from P2 bukan Pak. Income from berapa? Income from P2 yang 10% Pak. Enggak dong, kan ini nggak ada pembagian dividen. 10%-nya nggak usah kita masukkan. Kan kalau dia dapatnya kalau kurang dari 10%, kalau misalkan di sini kita lihat, di sini kan dia memiliki 10%. Dia bakal dapat income-nya emang dia dapat? Enggak dong. Dia kan hanya pada saat dibagiin dividen aja. Lihat yang tadi deh. Yang di modul. Di penjelasan pada saat dia bagiin, bentar, ada di halaman berapa ya? Karena saya nggak bisa keluar nih. Kalau keluar nanti di halaman 14. Nggak ada ya. Nggak ada sama sekali hubungan yang 10% dari A itu nggak ada. Karena kenapa? Dia bakal berkurang kalau ada dividen saja kan. Income nggak ada akan masuk. Nyambung ya? Iya Pak. Dah. Terus apa lagi berarti? Apa lagi? Kita menghitung NCI. NCI kan? Yang belum? NCI-nya kan berarti yang belum? NCI-nya gimana cara ngitungnya NCI? Berarti kita hitung NCI ini. NCI, ekspensi A. NCI ekspensi A-nya berarti berapa? Totalnya? 20% dikalikan dengan? 148. Iya, dikali dengan 148. Hasilnya adalah 29,6. 9.600. Kalau yang B-nya berarti 40% ya. Dikalikan dengan 80.000. Hasilnya menjadi 2.000. Kalau kita bikin tabelnya, ini berarti biar cepat ya. Ini berarti P, A, B, terus ada adjustment, debit, kredit, consolidation income, ini spread income, totalnya tadi 300, 100, 80. Ingat ya, pada saat kita menggunakan konvensional maupun nanti treasury, kalau kurang dari nggak ada pembagian dividen, maka nggak usah ditulis 10%. Kalau tadi kamu bilang harus ditulis 10% untuk si B, nggak dapat dia ya. Kalau B itu baru dapat kalau dicatatnya pada saat pembagian dividen saja. Kan gitu. Terus di sini berarti ada income from A. Tadi berapa jumlahnya? Aku agak lupa. 100. 118, 400. 400. Sedangkan untuk yang income from B-nya 48 ya. Maka didapat kita tulis ini. Ada NCI A, NCI B. NCI A-nya itu bakal muncul nanti di jurnal ya. Berarti
Ini adjustment-nya. Nanti kita bikin adjustment. NCI itu bakal muncul di adjustment. Kalau kita udah tahu kayak begini, tinggal kita jurnal apa dulu? Kita jurnal apa dulu nih? Terkait dengan apa? Penghapusan dari income from A dan juga income from B. Berarti income from A jurnalnya gimana? Jurnalnya berarti gimana? Income from A ada investment. Jumlahnya berapa tadi? 118? 400. 400, Pak. 400. Ini suka nge-close sendiri. Tab ininya apa? Terus income from B pada investmentnya berarti berapa? 48.000. 8.000. Terus apa lagi? NC expand A pada NCI ending. Tadi jumlahnya berapa? 20% dikali dengan 148? 29.600, Pak. 29.600 dan juga ada NCI expand B pada NCI ending jumlahnya 32.000. Nah, berarti kalau kita jurnal tambahan ini kita akan berkurang 118.448 NCI-nya akan muncul sebesar tadi 29.600 dan 32 ini akan muncul 100 berarti 400 berapa? 480 418.400. ini mengurang, ini habis, ini habis, ini berkurang 29.600, ini berkurang 32 sekian. Ini karena kita nggak ada NCI awalnya ya, maka total tadi berapa? 400 berapa? 480 dikurang 29.600 dikurang 32. 418.400. 418.400. Nah, ini jumlahnya. Jadi kalau ditanya laba bersih konsolidasinya adalah 418.400. Masih bingung? Ada yang mau ditanya mungkin? Halo? Pak, izin bertanya, Pak. Boleh. Tadi kan kalau kedua metode baik treasury maupun konvensional itu dicatat hanya ketika ada pembagian dividen, Pak. Nah, itu untuk kepemilikan berapapun di induk itu tetap dicatat ketika Dividennya ada ada dividen pembagian. Walaupun kepemilikannya di atas 50% gitu, Pak. Apanya? Kepemilikan apa? Pemilikan anak di induk. Anak di induk kayaknya nggak mungkin lebih dari 50%. Nanti kalau kayak gitu nggak jadi konsolidasi. Iya kan? Nggak, maksudnya kalau Iya sih, Pak. itu anak yang dari anak yang mau induk. Berarti induknya jadi anak kan? Ya. Nggak mungkin kalau kayak gitu. Berarti ketika ada dividen aja ya, Pak? Jadi sama kayak soal yang tadi ya. Bentar, saya stop screen dulu. Ini mungkin tadi kan ini udah di ini ya, udah di oke lah. Jadi kalau kayak tadi nih, ya mana ini ya, 14 kalau nggak salah tadi. Ketika nggak ada dividen, walaupun dengan menggunakan apapun dia nggak bakal ditulis ya dividennya ya. Jadi ini NCI aja sih. Kalau ini NCI dari laba. Nah, tadi ya untuk pembagian spread income atau sales dari masing-masing juga kita nggak tulis gitu loh. Kecuali kalau tadi kita ada
dari masing-masing tersebut ada dividen yang dijumlahkan, maka nanti akan ada pengurangannya gitu loh. Kita masukkan jurnalnya ada dividennya. Kayak di halaman ini kita karena nggak ada nah nih kalau ada dividen baru mengurangi ya, dividennya ada. Kalau yang tadi kan nggak ada maka nggak usah dikurangi gitu. Jadi kalau kita pahami lagi terkait dengan soal yang ada di ini lemot banget kenapa ya? Soal yang tadi ada di nah sini tadi A menguasai B, P menguasai A, A menguasai B, yang wajib hanya ketika dia memiliki kepemilikan. Kalau kepemilikan di atas 50% berarti kan dia wajib untuk mengakui fair income masing-masing yang ditransfer dari income from. Sedangkan kalau yang B ke P itu nggak wajib ya. Kalau dia nggak ada dividen maka nggak usah dikurangi, nggak ada dividen income di situ. Bedanya hanya di situ. Oke, kita selanjutnya aja ya. Materi terkait dengan parent owned saya rasa sudah cukup. Nanti sudah cukup jelas maksud saya. Nanti itu bisa menggunakan metode treasury maupun dengan menggunakan metode konvensional. Nanti tergantung dari soalnya saja. Kalau metode konvensional nanti kalian tinggal pakai rumus lagi. Berarti kalau konvensional nanti tinggal tambahin tadi masing-masing P pakai rumusnya berarti berapa? Kalau pakai rumus P sama dengan coba kita rumus aja sampai rumusnya dulu. P menguasai berapa persen tadi pendapatannya dia? 80%. 300 ya? Oh ya 300.000. 300 plus 80%. A terus udah cukup? Udah. Terus kalau A sama dengan 100.000 ditambah 0,6 B. B sama dengan 0,1 P. 80.000 tambah 0,1 P. berarti kalau kita masukin P sama dengan 300 ditambah 80 A-nya masuk 100 plus 0,6 B. B-nya itu langsung masukin aja boleh. Tutup kurung lagi 80 plus 0,1 P. Nah itu. Ini B-nya itu diganti langsung ke seperti ini. Nanti baru kalian selesaikan P-nya berapa. Habis itu A-nya berapa. Baru B-nya berapa. Nyambung ya? Ngerti ya? Kita lanjut lagi dulu. Nah, kalau bagaimana subsidiary stock mutual health, maksudnya masing-masing anak memiliki kepemilikan timbal balik. Nah, kalau di sini wajib menggunakan conventional approach ya, nggak boleh menggunakan treasury stock karena nggak ada hubungannya sama parents gitu intinya ya. Kenapa nggak ada hubungan sama parents ya? Iyalah, kan parents itu bukan sahamnya si parents yang dimasukkan karena kan consolidation itu nanti akan masuk ke dalam sahamnya si parents gitu loh. Maksudnya gini, consolidation ini kan nanti akan masuk ke dalam laporan keuangannya si parents. Si anak itu mah bikin laporan sendiri. A dan B juga bikin laporan keuangan sendiri gitu. Contoh P menguasai 80% S. Di sini ada kelebihan 25.000 ya dari goodwill. S menguasai 70% T. Jadi P biar gampang deh. P menguasai
10% S. Oke. Ini ya, berarti dengan demikian kita asumsikan pada tahun 2016 investasi di awalnya adalah untuk mendapatkan 80% tersebut 340. Sedangkan untuk investasinya di T untuk 70% kepemilikan 133. Untuk investment S pada 10% itu adalah 40. Non-controlling interest-nya berarti totalnya adalah 102. Untuk tahun 2016 diketahui pendapatan masing-masing sebagai berikut. Nah nih, kalau kita bikin alokasinya, berarti kan totalnya begini ya. Totalnya ya. Spread income masing-masing totalnya berarti nanti 203. Kepemilikan P terhadap S adalah 70%. Oh, bukan. Ton alokasi ya di sini ya, sorry. Kepemilikan nantinya, ini pendapatan ya, income dari T, ini income ya. Jadi ton allocation ini income ya. Pendapatan dari T ke S itu nanti 70%-nya ya. Sedangkan S ke T adalah 0,1%-nya. Sedangkan P-nya adalah 80% dapat dari kepemilikan P terhadap S. Ya, betul. Maka nih NCI-nya masing-masing, ini saya nggak hitung lagi karena kalian harus sudah paham. Kalau kita bikin tabel equation-nya berarti gimana? Equation-nya berarti 112 ditambah dengan 0,8 S sama kita tadi ya, 51 ditambah 0,7 T, T tambah dengan 40 ditambah dengan 0,1 S. C1-nya berarti adalah, controlling interest-nya berarti adalah 0,1 P. Nah, kenapa bisa 0,1 P? Ada yang tahu nggak? Kenapa bisa totalnya 0,1 P? Halo, controllingnya? Halo. Sepertinya nanti bermuaranya ke P, Pak. Ya. Semuanya muaranya ke P. Gimana? Jadi kan apa namanya? Kalau menurut saya kan karena dari ton itu memberikan ke S dan kemudian si S-nya itu nanti juga ngasihnya Halo, putus-putus. Kalau Ya, kalau ulangi lagi menurut coba. kalau menurut saya itu karena nanti kan dari tonnya itu kan memberikan ke S dan kemudian nanti si apa namanya si S-nya ini juga ngasihkan ke T dan ini nanti juga bermuara ke PAL gitu Pak. Jadi kayak alokasi terakhirnya nanti bakal sampai di PAL. Jadi masuknya. Terus kalau NCI expand-nya si T kenapa dia 0,3? Tetap sama. Karena itu alokasinya dari T, Pak. Jadi ya kalau T NCI-nya kan nggak berubah nih. Iya. Terus kalau si S untuk alokasinya si NCI tersebut ya. Iya. Kali ini Pak 90%, jadi kan tinggalnya 10%. 90%, Pak. Kan dia 80%. 10%-nya ke NCI. Ada 10% ke ton juga, dari ton tadi Pak. Tonnya, Pak. Investment in S-nya berapa? 10%? Nah, bisa. Nah nih, nyambung ya investment. Ya, by T iya kan. Jadi otomatis nantinya NCI-nya berarti tinggal 10%, pintar. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat di soal, ini sebenarnya sudah tertera dengan jelas. Tadi ini saya udah bikin 80% kepemilikan kita. Si T milikin si S-nya adalah 10% kan? Betul nggak? Karena si S memiliki pengendalian di T,
otomatis secara de facto sisa kepemilikan si S itu tinggal berapa? 10% karena dimiliki sama P80, dimiliki sama si T adalah 10. Otomatis NCI-nya menjadi 10%. Berarti controlling si P-nya menjadi 0,1 atau 1 P gitu ya. Nah itu maksudnya. Nah kalau kita lihat dari tabel substitusi, nah ini kalian tinggal lihat aja kalau kalian mau lihat perhitungannya bentar. Ini sama gak ya? Harusnya sih sama ya. Tadi sama gak nih soalnya? 112. Yang di Excel. Yang di Word tadi. Sama gak, Dek? Bentar, saya liatin dulu. Kayaknya sama. Sama ya? Sama ya? Enggak bisa. Belum bisa. Ya udah coba nanti aja ya, wajar dulu. Oke. Ini kalau kita substitusi semuanya seperti tadi, maka nanti dapat nilai T-nya adalah 48, S-nya adalah 84, P-nya adalah 176. Maka CI-nya, kenapa dia bisa langsung controlling interest P-nya adalah 178.945, tinggal dijumlahin aja ya. Berarti tadi kalau kita mau lihat total controlling interest share-nya, controlling interest ya, 112.000 plus berarti kan, plus dari S-nya itu berarti 84.946. Jadi totalnya adalah 100. Kalau kita ini bisa dapat dari mana? 112.000 ditambah 0,8 dari 84.946. Dapatlah segini. Yang ini yang S, ini didapat dari berarti 51.000 ditambah dengan 0,7, T-nya berapa? T-nya adalah 48. Nah, intinya seperti itu. Nanti NCI share-nya maka didapat 14, 0,3 dari T. Kenapa? Karena kepemilikan P terhadap kepemilikan S terhadap T adalah 0,3 ya. 70%, maka NCI-nya 0,3. Sedangkan kepemilikan P ya secara tidak langsung terhadap S adalah berarti 0,1 gitu ya. Ini nilainya dapat dari sini. 0,1 T dan 0,3 T gitu ya. Maka dapat 23,43. Maka kalau didapat seperti ini nantinya totalnya untuk I dan NCI share-nya ini tinggal dijumlahkan saja. Untuk yang mutual holding. Bentar. Soalnya sama. Nih. Jadi kalau pakai rumus sama kayak gini ya, tinggal dimasukin substitusi saja. Untuk cost, saya nggak ngajarin metode cost. Bedanya metode cost sama metode equity kan pada saat di awalnya saja ya. Nanti kalau kalian mau lihat ada di video saya di YouTube juga boleh. Oh ini udah habis. Berarti di atasnya nih dia. Jurnalnya sama. Pak Muiz, izin bertanya, Pak. Ya, sebentar. Bentar, dikit lagi.
Bentar ya. Nah nih, Siap, Pak. jadi 67 itu bisa didapat dengan cara kalau kalian mau lihat dari perhitungannya, income from-nya, berarti tinggal dimasukin dari rumus yang tadi ya. Dari rumus yang kita sudah dapat nilai P-nya, nilai S-nya adalah 84.946. Iya kenapa, Dek? Pak, maaf Pak, mau konfirmasi Pak tentang yang soal tadi yang treasury stock. Apabila dia badan ke PA2 yang Halo? 10%. Halo? Halo? Putus-putus nggak kedengeran tadi. Sorry. Kenapa? Pak, izin matikan video ya Pak, sinyalnya Boleh. jelek. Boleh. Halo? Jangan di-mute Halo juga. Pak, Ya. tadi yang badan ke PA2 sebesar 10% itu bisa dihitung kalau misalkan di soal tersebut terstate ada dividen Pak. Ataukah walaupun di soal terstate dividen, kalau misalkan nih kepemilikan dari BA2 ke PA2 itu lebih besar ataupun kurang dari 10.000 tetap dihitung? Atau bagaimana Pak? Yang 10.000 yang mana nih? Yang ini? 10% Pak, yang latihan soal 10.000. tadi treasury stock itu. Yang soal yang tadi 10% ya? Kalau Iya, dia Pak. nanti lebih dari 10%, kan dia ngakuinnya kan sebagai treasury ya? Halo? Pak. Halo? Iya, Pak. Oke. Kalau tadi pada saat dia adanya income, dia lebih, kan kita boleh ngakuin income itu kalau misalkan apa? Di AKL 1, coba ingat-ingat lagi. Kita boleh mengakui income kalau kita memiliki pengendalian. Ya, signifikan ya. Kata-kata pengendalian signifikan, iya. Yeah. Kalau kata-kata signifikan berarti 50+1 atau kita masuk ke dalam struktur perusahaan tersebut gitu loh, Dik. Jadi harus diperhatikan kepemilikan dari badan ke PA2 sekaligus ada dividennya dibagikan atau tidak gitu ya Pak? Ya betul. Kalau dia memiliki signifikansi baru kayak tadi tuh kita si A diinduk terhadap si anak ya. Anaknya memiliki kayak soal yang tadi kan ya. Si induk sama anak A dia memiliki signifikansi. Otomatis pada saat anak memiliki income, maka income tersebut di-spread dulu ke induk gitu ya. Nah, tapi bagaimana kalau induk dimiliki sama anak, tapi anaknya ini nggak memiliki pendidikan signifikan? Berarti otomatis dia nggak berhak untuk labanya si induk. Dia hanya berhak pada saat dividen saja gitu. Halo? Iya Pak, kemudian izin bertanya lagi Pak, tapi materi yang kemarin. Tapi sebenarnya nggak mungkin ada anak memiliki signifikansi, kayaknya nggak mungkin ada deh. Iya Pak, siap Pak. Di aneh gitu, di soal juga pasti nggak mungkin ada, karena namanya induk kan berarti dia udah menguasai penuh kan terhadap anak tersebut. Halo? Iya Pak, kalau izin bertanya materi kemarin boleh nggak Pak yang connecting affiliates? Jadi Pak, kalau misalkan nih Pak di soal terstate bahwa P invest ke cucu ada ekses, tapi ketika anak invest ke cucu itu nggak ada ekses. Nah itu jurnal awalnya gimana Pak? Yang ada ketika pengalokasian RE, CS pada investmentnya itu Pak, sama NCE-nya itu. Nah, pada saat nanti ada akses tadi dari induk sama anak, dia ada akses nggak? Pelan-pelan dulu nih. Induk ada. Sama anak ada excess value. Excess value-nya larinya kemana? Ke paten atau goodwill? Misalkan paten, Pak. Oh, misalkan ke paten. Pada saat dia, pada saat ada akses itu kan judulnya sama common stock, return earning, paten pada investment in anak ya. Gitu ya. Halo? Oke. Pada saat yang tadi kamu bilang anak ke cucu, berarti anak ke cucu ya? Iya, Pak. Anak ke cucu untuk eksesnya tersebut tidak punya akses. Nggak punya excess value. Iya. Terus begitu itu aja. Jurnalnya gimana Pak? Kan ngaruh juga Pak. Misal kalau nggak ada akses berarti RE
common stock Common stock investment in. udah langsung investment pada cucu tersebut. Oh, berarti investment si cucu pada si S-nya itu nggak usah Nggak dimasukin, Pak. usah. Oh, Nggak berarti usah langsung ke dimasukkan. Kan kita induknya. induknya saja. Oh, Betul. baik. Terima Kan kasih, Pak secara Muiz. ya, kan pada saat sebenarnya kalau itu kan berarti kan indirect holding ya. Iya kan? Iya, Pak. Iya kan? Induk kan secara tidak langsung kan memiliki kepemilikan si anak. Sebenarnya laba si anak ini kan itu udah masuk ke income-nya si cucu itu secara otomatis sudah masuk ke anak. Jadi kita ngakuin di anaknya saja sebenarnya. Karena nanti di laporan anak itu si cucu itu udah masuk gitu loh. Berarti investnya langsung ke induknya aja ya, Pak? Iya, betul. Berarti betul. si anaknya nggak usah masuk karena menghindari double counting-nya itu ya, Pak? Iya, betul begitu. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Muiz. Ya, sama-sama. Kita absen dulu boleh nggak? Mumpung boleh, Pak. Boleh ya, mumpung Boleh, internetnya Pak. lagi lumayan bagus nih. Kita tolong boleh? Oh iya, aku agak nge-lag nih soalnya jujur. Saya belum sarapan ini dari pagi. Pak, sebenarnya tadi udah saya screenshot Pak pas awal pelajaran. Oh udah, thank you. Kirim berarti. Oke, Pak. Oke. Aduh. Nanti kalau puasa kita santai-santai aja ya, jangan terlalu bergairah banget ya, gitu ya. Pelan-pelan aja gitu ya, apa ya? Jaga kondisi gitu loh. Sambil minum aja Pak, kalau Pak. Enggak dong, jangan dong. Saya mau ngasih tahu, alhamdulillah, saya kemarin kan, alhamdulillah ya, saya kan pindah, ibaratkan pindah kementerian saya, alhamdulillah di ACC saya, ada lowongan di Kementerian Ristek dan Teknologi, itu, ya pokoknya doa saya, alhamdulillah terkabul gitu. Jadi sekarang saya udah enggak, besok prajab, jadi ya mudah-mudahan deh, intinya gitu deh. Karena cita-cita saya mau menjadi profesor kan, kalau di sini kan terkendala. Gitu. Cie. Siap. Udah lama banget ini saya ngajuinnya, udah hampir setahun setengah itu. Kirim dulu dong, Neng. Udah Pak, udah ke grup Pak. Jadi aku Udah agak lebih santai gitu loh. Kalau sekarang. Muka saya lagi nggak asik banget itu tapi. Saya tutup kuliah dulu deh biar gak kelupaan. Kita lanjut dikit lagi, habis ini udah kelar deh. Nah, berarti jurnalnya yang harus kita buat kayak gimana kan? Terkait dengan jurnalnya berarti kalau kita lihat dari laporan konsolidasi aja ya. Biar enak. Ini sama saja nanti income from A gitu ya, income from ada dividen dan juga pada investment. Nah, itu yang kalian harus perhatikan di situ nih. Dan pada saat kita investasi di awal ini kan berarti investasi S. Kenapa harus kita eliminasi? Karena si T pada saat pertama kali dia beli si S, ya kan, itu 70% kan ngakuinnya kan. Sedangkan investasi S
terhadap investasi terhadap T, misalnya berapa sih? Jadi lupa. Nih, kalau saya hapus dulu. Pada saat kita lihat di sini, kan berarti kan si P memiliki 80% atas S. Itu kita eliminasi. Nah, yang kalian harus perhatikan, yang harus perhatiin banget ya, pada saat kepemilikan dari T gitu ya, terhadap S itu sendiri, dia belikan 10% nih, berarti kan ini nyatetnya investment pada cash. Nah, pada saat dia nanti dialokasikan mau dibuat laporan konsolidasi, maka investment S ini harus dikreditkan dulu gitu loh. Ini yang jadi harus poin penting nih. Selain kita mengkreditkan investment in T, kadang-kadang kelupaan kita mengkreditkan akun investment in S-nya, karena kita nggak boleh ya mengakui adanya pembelian yang dilakukan sama si T terhadap si S itu pada saat kita membuat laporan konsolidasinya. Nah, untuk pendapatan nih, pendapatan yang didapat lagi tadi T ya kan, membeli si S, jumlah apa dia nggak dapat nih. Harusnya kan kalau kita mau fair, ini harusnya dapat ya. Ingat tadi saya bilang sekali lagi, karena dia tidak memiliki signifikansi. Namanya dia adalah anak perusahaan, kan S sudah memiliki signifikasi di T. Mutual holding itu kepemilikan timbal balik, tapi yang satu mempengaruhi. Makanya satu lagi tersebut nggak berhak atas income, dia hanya berhak atas dividen saja. Pada saat dibagikan dividen, baru dia berhak nih. Dividen yang dibagikan sama si S. S itu kan tadi dia punya dividen sebesar 30 kalau nggak salah. 30 ya. Tuh. Dividen atas 30 ini baru dia berhak. Tadi sama seperti yang ditanyakan sama si apa? Lupa saya nama kalian itu pokoknya. Sama si cewek tadi ya. Jadi intinya nggak mungkin dia memiliki signifikan si yang hubungan timbal balik itu. Hanya satu orang doang yang memiliki hubungan signifikan. Jadi dia hanya berhak atas dividen. Jadi antara indirect holding sama mutual holding harusnya sudah cukup jelas ya. Ya. Kalau mutual holding, di sini ada hubungan kepemilikan timbal balik, yang satu menguasai, yang satu hanya membeli saja gitu loh. Atau dengan kata lain, dia membeli saham tapi nggak mungkin signifikan. Karena kenapa? Signifikasinya sudah punya si perusahaan anak tersebut atau perusahaan induk tersebut gitu. Itu saja sih yang harus digarisbawahi. Dan untuk perhitungan mutual holding dengan connecting, dia hanya boleh menggunakan konvensional ya. Jadi kalian harus bikin tabel substitusi gitu. Baru bisa. Kalau yang tadi, kalau yang treasury, kita kan langsung kaliin aja dengan income yang dimiliki sama si anak tersebut gitu. Sama kayak tadi soal yang saya kasih kepada kalian loh. Yang di Nah, ini kalau treasury kita langsung masukin. Kok nggak bisa? Nah, nih. Nih. Jumlahin baru dikali langsung 80%. Kita nggak bisa kayak gitu kalau kita menggunakan metode konvensional. I think enough for today. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Nggak apa-apa ya? Udah agak capek, boleh. Gimana Pak Jubir Cahyo biasanya Jubir? Gimana Pak? Aman Pak? Aman ya. Pak mau tanya, ini udah selesai ya Pak? Materinya ya Pak? Maksudnya Udah. untuk hari ini. Mau tanya Pak, ada yang tanya Pak, itu bisa lintas kementerian ya Pak? Kok bisa buka gitu, formasi dulu, ngizin dulu, iya. Lama itu izinnya aku ada 1,5 tahun sampai 2 tahun itu. Buka formasi pindah. Sama kayak banyak banget kok temen aku yang pindah ke Jakarta, Pemda Jakarta. Supaya nggak dimutasi tuh mereka rata-rata. Kalau aku emang karena
karena aku jujur ya, ini kan nggak direkam. Matiin dulu boleh nggak rekaman?